Selamat pagi, selamat Jumat Agung untuk kita semua, khususnya Jemaat Kristus di Indonesia, di Tangerang. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita akan merayakan rangkaian perayaan Trisuci orang-orang Kristen sepanjang skala zaman, mulai dari kematiannya, kebangkitan Kristus, dan juga kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya kita akan senantiasa diingatkan dan dikuatkan oleh perayaan-perayaan ini, terutama bagi jemaat Tuhan yang mengasihi Kristus, karena lewat perayaan Jumat Agung ini, kita diingatkan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus menghadapi malam, dia dicobai, dia dikhianati, dan kemudian dia ditangkap, kemudian diadili, dan kemudian dia diputuskan untuk disalibkan, dan kemudian mati di Bukit Golgota. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan untuk kita semua pada pagi hari ini, dan juga sekaligus mempersiapkan diri kita di dalam perjamuan kudus, saya ingin mengajak saudara-saudari bersama-sama kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami satu kesempatan baru untuk menyegarkan ingatan kami akan peristiwa yang terjadi di Yerusalem dan juga di dalam perjalanan Via Dolorosa, Tuhan, sampai di Bukit Golgota. Untuk mengajarkan kami tentang harga yang dibayar oleh guru kami, kekasih kami, Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus yang mau mati untuk dosa-dosa kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, semangat, dan juga pengertian yang lebih dalam lagi tentang alasan mengapa Engkau mau mati untuk dosa-dosa kami. Biarlah firman yang akan kami dengarkan sebentar ini memberikan kepada kami Tuhan pemahaman yang baru, tetapi juga lebih daripada itu, hati yang baru untuk boleh semakin mencintai Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, sehingga kata-katanya juga boleh sesuai dengan kehendak Engkau oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sesuai dengan tema kita di dalam bulan ini adalah by his wounds atau oleh bilur-bilurnya. Saya ingin memberikan satu tema, subtema kecil untuk mengingat kembali akan apa yang telah Yesus lakukan. Yang saya beri judul bilur yang menyembuhkan. Sesudah saya mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan wounds atau bilur, saya menemukan bahwa menurut penelitian bahwa luka atau memar atau sakit yang tampak di kulit yang disebutkan bilur pada zaman itu diakibatkan oleh cambukan. Cambukan dan pukulan itu mengakibatkan bilur-bilur karena banyak pembuluh darah yang pecah sehingga menimbulkan memar atau bahkan mengakibatkan luka-luka yang berdarah. Di kitab Amsal, jauh sebelum peristiwa Yesus mengalami pemukulan dan juga salib, di pasal yang ke-20 ayat yang ke-30 dikatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Dikatakan bahwa bilur-bilur yang berdarah itu justru membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Saudara-saudari, Amsal ditulis sebelum Yesaya. Sama seperti Yesaya ditulis sebelum Petrus. Tetapi 3 buku yang ditulis di Alkitab menceritakan kata yang sama, yaitu bilur-bilur. Kemudian Yesaya menceritakan pasal 53, bilur-bilur.
Kemudian di kitab Petrus berbicara tentang bilur-bilur. Dan ketiga ayat ini berbicara tentang bahwa bilur-bilur itu menyembuhkan. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Apa yang dipikirkan oleh penulis Amsal pada saat itu mungkin belum begitu jelas. Karena bilur-bilur justru mengakibatkan sebuah kematian. Bilur-bilur bisa mengakibatkan penderitaan. Tetapi Amsal berbicara tentang hal yang sangat paradoks. Dia berbicara tentang bahwa bilur-bilur yang berdarah justru membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Inilah satu ayat yang bersifat nubuatan, profetik, yang menceritakan tentang apa yang pada akhirnya dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dikatakan bahwa kesakitan yang dimaksudkan di kitab Yesaya pasal 53 dan yang dijelaskan oleh Petrus itu bukanlah kesakitan secara fisik saja, tetapi ada kesakitan yang lebih dalam daripada itu, yaitu kesakitan karena dosa. Dan kesembuhan yang dikatakan di Yohanes pasal yang ke-53 dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, dia berbicara kesembuhan karena hidup yang baru. Inilah satu rahasia yang coba diselidiki oleh para nabi tentang makna daripada penjelasan Yesaya pasal 53. Tentang hamba Tuhan yang menderita, bagaimana bisa bilur-bilur yang diderita oleh orang itu bisa menyembuhkan orang lain. Karena yang terjadi adalah lewat bilur-bilur itu orang yang menderita akan mengalami kematian. Tetapi bilur-bilur yang dialami oleh hamba Allah itu justru mengakibatkan kesembuhan bagi orang lain. 2000 tahun, 700 tahun kemudian sesudah Yesaya ditulis, Yesus menceritakan. Dan 3 kali dia menceritakan itu kepada murid-muridnya dan kepada orang lain, bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalibkan, dan dia akan mati untuk dosa manusia. Pandangan Mesias tentang Yesus Kristus dipahami dengan 2 pandangan yang sangat berbeda. Murid-murid berpikir bahwa Yesus sebagai Mesias adalah Yesus yang akan menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi. Tetapi cara pandang Yesus tentang mesianisnya dia, atau mesianik Yesus adalah dia akan datang menjadi korban untuk menyembuhkan sakit penyakit. Supaya manusia yang sakit karena dosa boleh mengalami kesembuhan di dalam hidup yang baru. Ini adalah satu rahasia yang dibukakan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, untuk memberikan manusia pengertian bahwa penyakit sesungguhnya yang dialami manusia bukan penyakit fisik semata. Tetapi sakit yang paling berat yang dialami oleh manusia yang tidak ada penyembuhannya oleh dokter yang paling hebat sekalipun, yaitu adalah dosa. Roma pasal 6 ayat 23 berkata bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Tidak ada satu obat pun yang bisa mengurangi akibat daripada tuntutan dosa, yaitu maut. Tidak perlu dosanya sebegitu besar untuk membawa orang ke maut, atau dosanya kecil yang tidak membuat mereka cukup untuk mengalami maut. Tetapi adanya dosa itu cukup membawa orang ke maut. Karena begitu hebat daripada pengaruh dosa itu. Berapa hari yang lalu saya nonton tentang penangkapan seekor ular, Black Mamba di Afrika. Ularnya sebenarnya nggak begitu besar. Tetapi bagi orang Afrika mengerti bahwa ular Black Mamba itu sangat poisoning, sangat beracun. Satu tetes bisa daripada ular, itu bisa mematikan lebih daripada 20 manusia. Saudara-saudara mungkin berpikir, dosa saya nggak terlalu besar. Saya paling cuma nakal sama ayah, sama ibu bagi anak-anak remaja. Atau mungkin suami atau istri, atau anak-anak single, atau orang-orang yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita berpikir dosa kita nggak terlalu besar. Tapi tahukah saudara bahwa dosa yang dimaksudkan Tuhan
bukan dosa yang kita pikirkan. Kebanyakan dosa yang kita pikirkan adalah perbuatan yang kita lakukan kepada sesama kita. Jarang kita memahami perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Satu kali, Nabi Samuel di dalam kata-kata perpisahan kepada bangsa Israel, dia katakan begini, jauhlah daripadaku dengan berbuat dosa, yaitu dengan tidak mendoakan kamu. Nabi Samuel berpikir bahwa dosa yang dialami oleh dirinya sebagai seorang nabi adalah apabila dia tidak berdoa untuk bangsa Israel. Nabi Samuel mengerti bahwa dosa bukan hanya perbuatan kepada orang lain, tetapi dia mengerti bahwa dosa juga adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Standarnya Tuhan. Ketika orang lari daripada standarnya Tuhan, itu adalah dosa yang dianggap Tuhan sebagai akibatnya adalah maut. Tapi berapa banyak orang hari ini manusia memahami bahwa dosa bukan hanya perbuatan pelanggaran terhadap orang lain, tetapi juga tidak berkenan kepada Allah, itulah dosa besar. Artinya apa? Kalau kita tidak betul-betul mengenal siapa pencipta kita, siapa Tuhan kita, justru itu juga adalah dosa yang sangat besar. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengerti bahwa semua umat manusia tidak ada yang terlepas dari dosa. Itu sebabnya di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa artinya adalah sebuah penyimpangan. Penyimpangan dari standarnya Tuhan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia dan semua keturunannya telah menyimpang dari Tuhan. Tetapi Tuhan baik. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia merencanakan sebuah rencana agungnya. Yaitu untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Inilah yang Yesus maknai sebagai arti Mesias. Yang tidak pernah dimengerti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya hanya berpikir pendek dan berpikir bahwa Yesus adalah Mesias untuk menyelamatkan mereka dari perbudakan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi. Tetapi bagi Yesus, arti Mesiasnya dia adalah yang menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya bangsa Yahudi, tapi juga termasuk saudara dan saya. Kesakitan karena dosa akan membawa kepada kesembuhan lewat kematian Kristus, supaya kita memperoleh hidup yang baru. Kalau kita lihat tadi, di Amsal 20 ayat 30 dikatakan bahwa bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ada dua kata yang menarik bagi saya di sini adalah kejahatan dan lubuk hati. Sangat mudah bagi orang untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan. Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dipercaya oleh moralitas masyarakat. Kita katakan itu kejahatan. Mencuri yang bukan haknya, merampas, membunuh, melakukan tindakan kriminal. Itu sudah langsung ditafsirkan orang sebagai kejahatan. Dan kita ada undang-undang hukum pidana untuk menilai mana yang namanya kejahatan, mana yang namanya pelanggaran, mana yang namanya perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Kejahatan adalah satu perbuatan dengan niat yang tidak baik, niat yang jahat, yang dibuktikan dengan perbuatan. Pertanyaannya adalah, kalau itu tidak terlihat di dalam perbuatan, apakah itu bisa disebut kejahatan? Banyak orang tidak melakukan kejahatan secara perbuatan, tetapi di dalam lubuk hatinya telah ada kejahatan. Tuhan kita mengerti bahwa dosa bukan hanya satu perbuatan yang keluar daripada mulut kita atau perbuatan kita atau tindakan kita, tetapi dosa juga adalah apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Tanpa ada seorang pun yang tahu. Di kitab Amsal pasal 14 ayat 10 berkata, hati mengenal kepedihannya sendiri. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa hati mengenal kepahitannya sendiri. Bitterness. Pahit terhadap orang lain. Pahit terhadap Tuhan. Pahit terhadap keluarga. Pahit terhadap orang yang paling dekat kepada dia karena menusuk dari belakang. Pahit
karena apa yang diharapkan tidak terjadi kepada dirinya. Pahit karena ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup yang tidak terpuaskan di dalam diri kita. Itu membuat kita menjadi pahit. Tetapi siapa yang mengetahui? Mungkin dalam tampak luar kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Karena memang mungkin masyarakat Indonesia kan ramah ya. Jadi kita mudah untuk tersenyum. Tetapi siapa yang tahu yang ada di dalam lubuk hati manusia? Berapa banyak luka dan bilur-bilur yang ada di dalam hati kita. Yang satu orang pun gak ada yang tahu kecuali Tuhan yang mengenal hati. Jadi kalau kita berpikir, bro, dosa saya nggak terlalu banyak. Saya adalah orang yang biasa-biasa. Saya tidak pernah membunuh, saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina. Tetapi tahukah saudara bahwa hati kita tidak ada yang tahu selain daripada diri kita sendiri dan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh dan naif. Dia tahu bahwa harga daripada dosa yang setara dengan itu adalah kematian yang tidak berdosa. Karena itulah janji dan juga satu sikap dan sifat yang Tuhan telah declare bahwa upah dosa adalah maut. Hanya satu kehidupan yang tidak berdosa yang bisa menggantikan maut yang dijelaskan oleh Yesus di dalam pengorbanan-pengorbanan yang dia ceritakan kepada bangsa Israel. Lewat korban penghapus dosa, korban pengampunan salah dan yang lain-lain. Siapa yang bisa membayar dan juga menebus itu? Kecuali satu. Yaitu manusia yang tidak berdosa. Dan siapa yang tidak berdosa? Roma 3:23 berkata, semua manusia telah berbuat dosa. Waktu kita melihat bilur-bilur yang menyembuhkan, kita jadi dibawa kepada pemahaman bahwa tidak ada satupun manusia yang sembuh. Tidak ada satu orang pun manusia yang tidak sakit. Dosalah yang membuat kita menjadi sakit, yang membawa kita kepada kematian. Tetapi yang menyedihkan, ada begitu banyak manusia yang tidak menyadari bahwa dirinya juga sakit. Ada begitu banyak manusia yang tidak menyadari bahwa mereka membutuhkan penyembuhan. 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke dunia. Dia mati di kayu salib. Di dalam sebuah perjalanan yang begitu berat. Dari jam 9 pagi. Diadili. Berjalan selama 3 jam. Di dalam perjalanan menuju Golgota. Waktu saya di Yerusalem, kita diperkenalkan ada 12 step. Yang dilalui oleh Yesus yang dia berhenti dalam setiap step itu. Dan waktu saya lihat jalannya, saya bilang gak mungkin ini 3 jam sampai ke salib. Ini mah perjalanan gak terlalu panjang. Tetapi itu saya mau recall apa yang terjadi pada zaman itu. Itu bukan hanya sekedar perjalanan biasa kemudian orang sampai kepada tujuan. Bukan itu. Inilah sebuah perjalanan yang penuh dengan proses yang begitu berat. Di sana ada cambukan, di sana ada cercaan, di sana ada hinaan, di sana ada olok-olok, di sana ada tendangan, di sana ada ludah, di sana ada hal-hal yang lain yang membuat perjalanan itu menjadi begitu berat. Di sana ada tangisan, tapi juga hinaan. Sehingga 3 jam, sampai jam 12. Dari jam 6 pagi, dari jam 6 pagi sampai jam 9. Dia dibawa berjalan. Dari jam 9 sampai jam 12. Dia mulai disalibkan. Tetapi ada masa yang sangat berbeda pada waktu penyaliban Yesus. Dari jam 12 sampai jam 3. Terjadi kegelapan. Ini adalah sebuah rangkaian perjalanan Yesus sampai dia disalibkan. Sampai pada akhirnya dia mengatakan telah selesai. Saya percaya ini juga menggambarkan tentang kehidupan kita. Bahwa ternyata kegelapan itu, puncak daripada dosa-dosa itu tidak langsung terjadi pada seketika saja. Mungkin itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin itu dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin itu dimulai dari hal yang biasa-biasa dan bahkan kita tidak berpikir bahwa itu adalah dosa bahkan. Tetapi perlahan namun pasti, perjalanan Via Dolorosa itu adalah menuju bukit tengkorak. Sama seperti perbuatan-perbuatan kita yang gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah menuju kepada maut dan menuju kepada kematian.
Tetapi banyak orang yang tidak memahami itu. Hanya hati yang mengenal kepedihannya sendiri. Dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Tidak akan bisa menikmati perasaan-perasaan yang dikeluarkan. Tetapi Tuhan tahu bahwa itu semua adalah penyakit yang akan membawa kita kepada kematian. Kalau kita melihat ketika Yesus disalibkan, kita melihat ada 3 penyakit atau 3 penderitaan yang dialami oleh Yesus. Pertama, kita tahu, seperti yang saya katakan di awal, bahwa bilur-bilur terjadi karena cambukan yang dilakukan kepada Yesus. Dikatakan bahwa orang hanya bisa bertahan hidup adalah cambukan di bawah 40 kali. Dan makanya Yesus dicambuk 40 kurang 1 pukulan. Tetapi itu saya lihat di sini, ada orang pernah membuat satu riset tentang bahwa ada sekitar 39 jenis atau golongan sakit penyakit. Apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi 39 kali cambukan adalah mewakili macam-macam penyakit kita. Tetapi juga yang kedua, Yesus bukan hanya mengalami cambukan secara fisik yang menyakitkan, tetapi juga penderitaan psikis. Berbagai perasaan untuk membalas perlakuan orang lain. Saya percaya itu berkecamuk di dalam hati Yesus. Tetapi dia mau menanggung semua itu. Tujuannya adalah supaya kita sembuh. Supaya kita bisa mampu mengampuni. Sama seperti sakit penyakit fisik. Cambukan-cambukan yang dialami oleh Yesus untuk membantu kita bisa bertahan melewati sakit penyakit itu. Karena memang pada akhirnya di dalam Via Dolorosa, Yesus akhirnya sampai kepada bukit Golgota, sampai kepada bukit tengkorak, untuk menyerahkan nyawanya kepada Dia yang sanggup melepaskan dan juga membebaskan. Dan penderitaan yang terakhir, yang ketiga yang dialami oleh Yesus adalah sakit rohani. Yesus terpisah dari Bapanya. Tujuan Yesus, kejadian yang terjadi kepada Yesus adalah untuk justru membuat kita bersatu dengan Allah. Supaya kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Supaya kita dilihat oleh Tuhan, supaya kita ada muka oleh kematian Kristus. Bilur-bilur yang ada di depan kita, bagi kita yang percaya kepada Yesus, telah dipandang Allah layak untuk menerima kita. Karena dengan bilur-bilur itulah kita dipersatukan dengan Yesus. Saya ingin tanya hari ini saudara-saudari, ketika kita merayakan Jumat Agung, apakah sakit yang masih kita derita hari ini? Yang belum kita bawa kepada Kristus, yang belum kita serahkan kepada Kristus, supaya lewat bilur-bilur itu yang menjadi panacea untuk seluruh jenis penyakit kita bisa disembuhkan. Ada orang datang ke dokter, dia hanya mengakui sakit penyakit tertentu. Kira-kira, apakah dokter akan menyembuhkan sakit yang lain yang tidak diceritakan oleh orang itu? Bahkan kita ceritakan pun, belum tentu dokter tahu bagaimana cara menyembuhkannya. Apakah poin saya? Poin saya adalah begini, saudara-saudari. Ketika seseorang menderita, mungkin kita tidak secara detail atau tidak betul-betul mengerti apa yang kita derita. Tetapi Yesus berkata di firman Tuhan, untuk kita betul-betul mau menyerahkan diri kita kepada Kristus dengan cara apa? 1 Yohanes berkata, jikalau orang berkata ia tidak berdosa, dia adalah seorang pendusta dan kebenaran tidak ada dalam dirinya. Tetapi jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, dan dia adalah setia, dan akan mengampuni kita dari dosa kita dan menyembuhkan kita dari segala kesalahan kita. Inilah hati Tuhan, artinya apa? Ketika kita membuka diri kita kepada Tuhan, ketika kita berbicara kepada tentang apa yang kita derita, yang mungkin masih kita simpan. Mungkin ada di antara kita menikmati dosa, atau dosa yang masih kita nikmati. Sesudah kita melakukan dosa itu, kita menyesal. Tetapi sebelum kita ingin melakukan dosa itu, kita merasa itu excited. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun,
kita masih tetap menikmati dosa itu. Mungkin itu yang kita masih sembunyikan. Mungkin itulah dosa yang masih kita derita dan masih belum kita berikan kepada Kristus. Mungkin ada yang di sini mengalami kebencian yang ingin selalu dipuaskan. Biar tahu rasa dia. Berapa hari yang lalu kita tahu kasus yang terjadi di jalan tol di Bekasi. Betul ya? Ada cekcok antara supir truk dengan minibus. Mobil Mitsubishi. Dan akhirnya singkat cerita, supir truk melaju kendaraannya dengan begitu cepat karena dikejar oleh orang yang dia bermasalah. Atau sebaliknya, dia mengejar orang yang bermasalah dengan dia. Sampai kemudian di depan pintu gerbang tol. Dia tidak bisa mengendalikan truknya dan dia menghantam beberapa mobil lain. Dan itu menjadi berita yang viral. Saya berapa kali naik mobil. Mungkin berapa teman saudara di sini juga pernah mengalami. Kadang-kadang kita terpacu adrenalin kita untuk memuaskan kebencian kita. Dan itu terus kita lakukan. Dan kita berpikir, kenapa saya seperti ini? Dan tiba-tiba ada satu perasaan tertentu, yaitu merasa kita tidak adil, diperlakukan tidak adil. Kita merasa ini tidak fair, bahwa kebencian yang kita alami atau sakit yang kita alami, kita harus balas kepada orang lain yang mengakibatkan pembalasan dendam. Dan kalau itu tidak terjadi, itu berubah menjadi sebuah kebencian. Banyak orang hari ini, secara wajah mereka masih bisa tersenyum, tetapi dalam hati mereka membenci satu sama lain. Alkitab berkata, orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pun pembunuh yang memiliki hidup di dalam dirinya. Mungkinkah ini yang kita masih derita hari ini? Atau kita masih memelihara sakit yang kita masih terus pelihara. Sakit-sakit karakter kita. Kemalasan kita. Menunda-nunda. Ada beberapa sakit penyakit yang orang masih suka pelihara karena mereka berpikir enggak mempengaruhi orang lain kok, yang enggak membuat orang lain bermasalah kok. Ya enggak apa-apa, itu kan masalah saya sendiri. Tapi tahu enggak saudara, itu bisa menjadi sakit yang akan membawa kita kepada kegelapan dan membawa kita kepada maut. Dan Yesus nunggu kayu salib untuk memberikan pengampunan yang masih berlaku sampai hari ini saudara-saudara. Karena kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Amin. Kita hidup di dalam zaman ketika Tuhan membuka, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Mungkin kita susah untuk mengampuni. Atau pengampunan yang tidak bisa dilepaskan. Rasanya mengampuni dia terlalu mudah. Saya ampuni dia, dia akan melakukan kesalahan lagi. Sehingga kita tahan diri kita dari pengampunan. Dengan harapan seseorang itu bertobat. Tetapi itu membuat kita juga jadi sakit. Karena setiap kali lihat orang yang kita belum ampuni, itu membuat kita sebenarnya tidak nyaman. Dan seringkali orang yang susah melepaskan pengampunan adalah orang yang juga susah untuk diampuni. Lihat efeknya, berganda. Bukan cuma kepada diri kita sendiri, bukan juga kepada orang lain, tetapi juga terhadap diri kita sendiri. Mungkin ada di antara kita punya perasaan yang tidak pernah terpuaskan. Ada pengharapan-pengharapan atau keinginan-keinginan yang tidak pernah tercapai. Dan itu membuat kita sakit. Jangan kita berpikir bahwa yang dimaksudkan dengan sakit adalah hanya sakit fisik. Tetapi sebagaimana Petrus tadi katakan bahwa sakit yang dimaksudkan adalah dosa. Itu sebabnya dikatakan kata sembuh itu bukanlah cure, tetapi juga heal. Heal adalah penyembuhan secara holistik. Di mana hati kita menjadi hati yang benar. Hati kita menjadi hati yang bersukacita. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan di kitab Amsal dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di Amsal 13 ayat 17 berkata, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Utusan orang fasik yang saya terjemahkan adalah pengikut-pengikut iblis akan menjerumuskan orang ke dalam celaka. Mungkin tawarannya begitu menarik. Ketika kita tidak mau mengampuni, orang bilang, layak kamu tidak mengampuni dia. Ketika kita membenci orang lain, orang ini berkata,
layak kamu membenci dia. Memang orang yang memang gak perlu diampuni. Biarin aja. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Duta yang setia. Saya artikan itulah seorang pengikut Kristus. Mereka-mereka yang mengikuti Kristus. Mereka akan berbicara kepada orang itu bahwa kebencian, tidak mau melepaskan pengampunan, menyimpan kesalahan orang lain adalah sakit yang membawa kepada kematian dan membutuhkan bilur-bilur yang telah dialami oleh Yesus untuk mereka ambil menjadi obat bagi diri mereka. Dengan mengakui kesalahan itu kepada Tuhan dengan sebuah kesadaran yang besar, itu akan bisa menyembuhkan mereka. Itu sebabnya di Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk, sebab beban, sebab pertobatan yang kutaruh di dalam diri kamu itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara-saudari, ketika kita akan mengambil roti dan meminum anggur, untuk mengingat kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita. Mungkin satu pertanyaan yang kita perlu selidiki ke dalam diri kita. Ada enggak sakit penyakit yang kita sudah biarkan menahun? Orang Sunda bilang diantepin, dibiarin aja. Kenapa? Yang enggak terlalu berbahaya lah, biasa aja. Tapi kita tahu itu adalah penyakit. Kita tahu kita harus melakukan sesuatu untuknya. Tapi kita biarkan. Pikirkan itu. Ada satu tawaran diberikan oleh Kristus. Dia bilang, marilah kepadaku. Saya ingin mengajak saudara-saudari, jangan keraskan hati kita. Ada di antara kita ingin melayani, tapi terjerat karena masalah-masalah internalnya kita. Yang gak pernah kita bisa selesaikan. Kita ingin mengontrol orang lain berubah dahulu sebelum kita berubah. Kita berusaha supaya orang lain menunjukkan pertobatannya dulu supaya kita bisa menerima. Yesus sendiri tidak pernah mengontrol manusia. Tetapi dia sendiri mengambil keputusan. Dia katakan dia mengosongkan dirinya. Dan bahkan mau sama dengan manusia. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Dan mau mati, bahkan bukan hanya mati secara biasa, tapi mati di kayu salib. Untuk menebus saudara dan saya. Apa yang telah diteladankan oleh Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Itulah satu model yang sempurna bagi kesembuhan kita. Jikalau ada seorang dokter yang telah diceritakan oleh banyak orang bahwa dokter ini adalah dokter yang hebat. Dokter yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan kita mendengar karena kita mengalami sakit penyakit yang menahun. Dan dikatakan bahwa cara untuk menyembuhkan sakit penyakit itu dan bertemu dengan dokter itu begitu mudah dan begitu gampang. Saya ingin tanya, mau gak saudara pergi berkunjung dan juga menemui dokter itu? Beberapa waktu yang lalu saya diceritakan oleh seorang saudara dari Malaysia. Sebutlah namanya Dr. X. Dia katakan dokter ini begitu hebat. Cuma untuk kita tanya lebih dalam lagi gimana cara menemuinya. Dia bilang susah, minimal kamu harus set appointment 30 hari. Kemudian harus betul-betul sakit penyakitnya dan harganya nggak murah loh, mahal. Tetapi ini dokter bagus. Di satu sisi saya suka dengar namanya dokter bagus. Tapi di sisi yang lain, karena begitu banyak halangannya, itu mengurungkan niat saya untuk pergi berkunjung ke sana. Tetapi Yesus kita hadir setiap saat untuk memberikan kita pengampunan. Wow, itulah Yesus yang kita percaya. Inilah yang kita peringati hari ini saudara-saudari. Bilur-bilur yang menyembuhkan. Ini bukan hanya cerita dongeng dan bohong. Tahun 93, bilur-bilur saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan hari ini kesembuhan itu masih terus berproses di dalam penyempurnaan. Ada masa di mana itu naik dan turun secara rohani dalam kehidupan saya. Tetapi sejak saya mengambil keputusan mau menerima pengampunan daripada Kristus dengan bilur-bilurnya dia yang menyembuhkan saya, yang saya percayai sebagaimana dikatakan oleh kitab Amsal, sebagaimana dikatakan oleh kitab Yesaya, sebagaimana dikatakan oleh kitab Petrus. 3 kesaksian dari 3 zaman, 3 wilayah yang berbeda. Dan hari ini juga saya mau klaim, bilur-bilur Yesus menyembuhkan saya. Dan saya berharap itu juga akan menyembuhkan kita. Sehingga kita menjadi sehat secara rohani. Kita menjadi sehat secara emosi. Dan fisik kita akan terus kita latih untuk bisa melayani Tuhan
Dan kita persembahkan tubuh kita semata-mata hanya untuk kepada Tuhan. Semoga firman ini, renungan ini boleh menguatkan kita. Dan kita menjadi orang yang semakin hari semakin diubahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kami, ada masa-masa kesakitan itu kami tanggung sendiri Tuhan. Derita itu kami simpan sendiri dalam lubuk hati kami. Sebagaimana kitab Amsal berkata, hati mengenal kepahitannya sendiri. Hati mengenal kepedihannya sendiri. Orang lain tidak pernah bisa dapat menikmati. Orang lain tidak akan pernah bisa melihat. Karena itu tersembunyi jauh di dalam lubuk hati kami. Kami berdoa Tuhan. Biarlah Engkau yang menyelidiki hati kami. Biarlah Engkau yang mengingatkan kami tentang pain, luka yang kami alami. Berikan kami penghiburan. Berikan kami kekuatan. Tetapi berikan kami pengampunan ya Tuhan. Kami ingin keluar dari masalah-masalah kami. Kami ingin menjadi hidup yang baru. Sehingga ketika kami merayakan Paskah, itu juga menjadi sebuah kebangkitan rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah tubuh yang telah dicabik-cabik dan darah yang telah dicurahkan menjadi penyembuh di dalam batin kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.